menuju ke penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari income statement, kemudian laporan laba ditahan atau earning statement, kemudian yang berikutnya balance sheet, laporan posisi keuangan, diikuti dengan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Ya, ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, menyusun income statement atau laporan laba rugi. Mudah saja sebenarnya, asal kalian tahu kuncinya. Seperti yang sering Bunda katakan bahwa harus tahu kuncinya untuk menyusunnya. Dengan begitu kalian jadi lebih mudah menyusun. Nah, kita lihat dulu. Sumber dari income statement itu adalah kolom income statement yang ada di worksheet atau di neraca lajur. Yang ini ya. Nih. Sumbernya yang ini. Ya, ke sini. Nah, kita mulai. Pertama, jadi kalau untuk perusahaan dagang ya, itu income statement-nya menggunakan multiple step. Jadi mempunyai beragam langkah. Menggunakan jenis multiple step, beragam langkah. Ini dikelompokkan menjadi ada 6 langkah. Langkah pertama itu khusus dengan pendapatan. Ya, pendapatan di sini yaitu penjualan dan seterusnya berkaitan dengan penjualan. Yang kedua ini yang berkaitan dengan harga pokok, yaitu cost of goods sold. Kemudian yang ketiga komponennya yaitu beban usaha atau operating expense. Kemudian yang keempat adalah kelompok di luar usaha, yaitu revenue and gains, other ya. Other revenue and gains. Kemudian yang kelima other expense and loss. Yang kelima, yang terakhir adalah kelompok pajak penghasilan, income tax expense. Nah, kita lihat ke sini nih ya. Nih, kalian bisa lihat di sini. Ini Ibu pakai kode 4. Dari manakah kode 4 itu? Kita ambil dari sini ya. Ini kode 4 khusus mulai dari sales of merchandise sampai dengan sales diskon. Kalian lihat sampai sini ya, ini yang dikredit. Ya, ini dikredit, posisi di sininya juga kredit. Yang ini maksud ini menambah. Jadi kredit di sini ya 2445 600 ditambah dengan yang sama kredit 32300 dikurangi dengan yang ini yang di debit. Sales diskon ya, ini ya. Tuh. Kemudian sales diskon di sini diperoleh net sales. Jadi ini tambah sama kredit dikurangi dengan yang di debitnya diperoleh ini. Ya, net sales. Net sales tinggal kamu kurangi dengan ke bawah. Cost of goods sold. Ya, cost of goods sold ini nih diperoleh gross profit atau laba kotor. Dari mana cost of goods sold itu? Kita lihat lagi kembali ke sini. Yang berkode 5. Ada 3 ya, tarik garis ke sini. 3 ini ya. 1440 sekian. Ini ketemu dengan debit ditambah ya kalau sama-sama debit, kemudian kurangi dengan yang kreditnya. Kita lihat lagi di sini tuh. Ya, ini ditambahkan, kemudian dikurangi dengan yang kredit ini ya 7880 ini diperoleh. Cost of goods sold itu poin yang kedua. Kodenya tadi berapa? Berkode 5. Oke. Nah, selanjutnya komponen selanjutnya yaitu yang ini. Apa namanya? Operating expense. Operating expense itu kodenya 6. Dari sini ya, berkode 6. Gak usah ragu, semua yang berkode 6 kamu pindahkan semua. Mulai dari advertising expense sampai dengan wage and salaries expense sampai dengan segini. Pindahkan apa adanya. Kolom ini ya. Semuanya tambahkan.
Ini namanya operating expense atau beban usaha. Ya kan? Nih, ini laba kotor, gross profit ketemu dengan beban usaha. Jadi laba ketemu dengan beban dikurangi, tandanya kurang di sini. Ya. Ini 1005 sekian dikurangi dengan 471 diperoleh ini. Laba usaha atau operating net. Operating net ini ya. Ya. Kemudian kita masuk ke kode selanjutnya, yaitu yang di luar usaha. Ada dua macam. Other revenue expense berkode 8 dan other expense and loss. Ya. Other revenue and gains dan other expense and loss. Khusus untuk ini other revenue itu kodenya 8. Kita lihat di sini ya. Kode 8 ya, ada 2. Ini tuh ya, ada 2. Kelihatan ya, sampai sini. Nah, ini pendapatan, makanya ada di kredit. Ya, tinggal pindahkan ke sana tadi. Kemudian yang berkode 9 ada 3 sebenarnya. Tapi kita untuk income tax dipisahkan, paling bawah nanti sendiri. Ini 2. 16 sekian. Jadi yang kredit 14 sama 34 itu dijumlahkan, namanya other revenue. Kalau ini 16 sekian dan 30 ini other expense and loss. Kita pindah ke sini. Lihat ya. Ini tadi yang ditambahkan. Kemudian ini ditambahkan juga. Dicari selisihnya. Ini pendapatan di luar usaha. Total revenue, other revenue and gains ketemu dengan bebannya di luar usaha. Total other expense ini lebih besar yang pendapatan daripada yang bebannya. Jadi di sini dapatnya 1720. Ini laba usaha net, operating net laba usaha ketemu dengan laba di luar usaha. Jadi laba ketemu laba ditambah. Nah, kalau seandainya di sini laba, kemudian ketemunya di sini beban, kapan itu beban? Apabila ini lebih besar daripada yang atasnya. Jadi, nanti di sini mengurangi. Ya, ingat baik-baik ya, ulang lagi. Ini pendapatan, ini laba usaha, ini ketemu pendapatan di luar usaha. Jadi ditambah karena laba ketemu pendapatan. Apabila yang di luar usaha ini bebannya lebih besar daripada pendapatannya, maka di sini mengurangi karena di sini pendapatan laba usaha ketemu dengan beban jadi dikurangi. Nih, dapatnya segini. 535 ini disebut dengan profit before tax. Laba bersih sebelum pajak. Nah, ini tadi aku katakan kode 9, 1 taruh di bawah ya, pajak. Penghasilan untuk badan usaha atau income tax expense diperoleh profit after tax, laba bersih setelah pajak. Laba ini kamu lihat jumlahnya, laba bersihnya 532.844 sama dengan yang ada di sini ya, harus sama dengan. Ya, harus sama dengan. Karena memang kita sumbernya dari sini tadi, penambahan pengurangannya dari sini, maka hasilnya juga harus sama. Jadi 532.844.000 ya. Nah, itu ya sudah. Untuk income statement sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan menyusun yang berikutnya. Laporan laba ditahan. Net earning statement. Ini untuk perusahaan yang bermodal saham kita menggunakan laporan laba ditahan, tapi untuk perusahaan yang modalnya sendiri perorangan, misalnya modal Andi, berarti kita pakainya laporan perubahan modal. Nah, di sini untuk perusahaan yang bermodal saham, modal sahamnya tidak berubah. Ya, jadi kamu lihat di sini common stock, ini adalah common stock, ini adalah modal saham, nggak berubah. Yang berubah adalah rate earningnya. Ini awalnya segini, kemudian ditambah dengan laba yang tadi dari sini ya, laba dari sini ya.
Ya, laba ini ditambah dengan ini, current earning diperoleh red earning Desember 31, akhir periode. Laba ditahan akhir periode yaitu 31 Desember. Kalau yang tadi ini awal. Oke. Selanjutnya setelah kita menyusun laporan laba ditahan, kita lanjutkan dengan menyusun balance sheet. Ini ya balance sheet ya. Ini balance sheetnya, laporan posisi keuangan. Kita ambil ini murni dari sini ya. Ini ya. Murni dari sini ambilnya. Jadi nggak usah ragu, murni dari sini. Ya, dengan laporan posisi keuangan. Setelah kita tadi menyusun laporan laba ditahan diperoleh red earning 31 Desember atau laba ditahan 31 Desember 744844 sekian ya. Nah, ini sekarang kita menyusun ini. Ini lebih gampang lagi menyusun ini, nggak usah ragu, tinggal mengambil saja dari kolom balance sheet yang ada di worksheet. Ya ini ya, apa adanya, tinggal pindahkan aja ya. Ini mulai dari cash in bank, tulis. Tinggal kamu perhatikan aja kolom-kolomnya ini ya. Nih tinggal pindahkan. Untuk yang 345 untuk account receivable ya, ini kan ada pengurangannya nih. Makanya posisinya taruhnya di kolom ini. Ini 345 240 dikurangi 14.400 sama dengan sekian. Ini apa adanya, pindahkan ke sini ya. Tuh lanjut sampai dengan 1.100.000.000 ini. Kemudian di bawahnya ada building at cost. Building at cost ini yang 640 dikurangi dengan 63, taruhnya di sini karena ada pengurangan di kreditnya sama dengan ini bawahnya ya. Ini ke sini, ini 320 kurangi 22 ke sini 260 sekian sampai dengan ini 87 kan, kurangi 87 dapat 172. Ini tinggal tambahkan dari atas ke bawah sehingga total debitnya sekian. Total debitnya sekian. Yang kreditnya yang berkode 2 nih, tadi kode 1, ini yang berkode 2 semua di kredit plus yang kode 3 nih ya. Ini kredit card sampai dengan sini jumlahkan. Ini disebut dengan current liabilities. Ya, ini utang jangka pendek, ini semua taruh di sini. Total liabilities, total utang. Ya. Kemudian diteruskan dengan common stock. Ini apa adanya. Pindahkan, nggak berubah karena ini modal saham ya. Nggak berubah. Kemudian ada ini yang berubah. Jangan ambil dari sini, cuma ini aja satu ya. Ambilnya dari mana tadi? Dari sini tuh. Ya. 744 844 pindahkan ke sini apa adanya. Kemudian ditambahkan ini total equity. Ya, ini common stock tambah red earning sama dengan total equity ditambahkan dari atas. Tambahkan, tinggal samakan debit dengan kreditnya. Oke, itu sudah selesai untuk laporan keuangan atau balance sheet, laporan posisi keuangan ya atau balance sheet. Tahapan yang berikutnya sudah selesai. Jadi untuk laporan ada 3 yang kita selesaikan dari menyusun data lanjut tadi. Pertama, laporan laba rugi atau income statement, kemudian laporan laba ditahan, ini ya kedua, dan yang ketiga laporan posisi keuangan atau balance sheet. Kita sekarang masuk ke jurnal penutup, closing entries. Closing entries ini mudah saja ya. Mudah saja, closing entries ini kita mengambil angkanya itu dari neraca lajur yang halaman keduanya. Kenapa halaman keduanya? Karena kita membutuhkan akun-akun nominal. Akun nominal itu akun pendapatan dan beban. Jadi berkode akun 4 dan seterusnya sampai selesai. Kode akun 4 sampai seterusnya. Ini yang kita ambil untuk membuat jurnal penutup. Kenapa dibuat jurnal penutup? Karena ini namanya akun nominal atau akun sementara. Kita tutup sehingga tahun depan tidak muncul lagi. Ya. Nah, ini, kamu tinggal lihat, ini 24, 45, 600, 32 sama ya.
Kemudian 78, 80, 14, 34, ini sama semuanya. Nih, sama jumlahnya ini. 2, 5, 3, 3, 7, 80. Sama ya? Ya, ini tinggal. Ini debet jumlahkan sama dengan ini, sama. Kemudian yang ininya, yang di debetnya ini, yang posisi debet. Supaya tertutup, namanya jurnal penutup, kita membuat akun itu menjadi tertutup ya, atau menjadi 0. Ini semua pindahkan ke sini, ke kredit. Ya. Kemudian jumlahkan hasilnya sebesar ini, 2 miliar sekian, atau sama dengan posisi debit ini. Gak perlu dihitung juga nggak apa-apa, emang udah sama dari sini ya. Nah, setelah itu tinggal membuat yang ketiga, yaitu tadi nih, ini kredit dikurangi debit. Income summary-nya ini kamu lihat lebih besar yang kredit daripada debit ya. Ya, lebih besar yang kredit daripada debit. Ya, ini kreditnya, ini debitnya. Jadi ini income summary di kredit. Kemudian jadi karena lebih besar kredit daripada debit, maka income summary-nya taruh di kredit. Ya, taruh di debit maksud Ibu, ini di debit. Ya. Kemudian ini kita ganti, bukan income summary yang di kredit, tapi retained earning. Ya, retained earning. Ya, ini kredit ya, retained earning atau laba ditahan di kreditnya segini. Nah, baru tinggal jumlahkan dari atas sama debit dengan kreditnya. Selanjutnya, rekapitulasi nggak perlu jelaskan ulang ya, udah tahu kan rekap mah tinggal pindahin aja debit dengan sama debit, kredit dengan kredit. Kamu tinggal jumlahkan yang akunnya sama, dijadikan satu, dijumlahkan dulu. Namanya rekap, berarti kalau yang akunnya sama kita rekap, kita jumlahkan ya, yang sama akun. Oke, selanjutnya setelah kalian menyusun jurnal penutup, kemudian langkah selanjutnya adalah memposting jurnal penyesuaian dan penutup ke buku besar masing-masing ya. Memposting jurnal penutup penyesuaian dulu, posting ke buku besar, baru posting jurnal penutup ini ke buku besarnya mana yang kemarin udah kamu buat waktu setelah posting jurnal khusus. Apa adanya. Jadi kalau misalnya di sini ada sales of merchandise, ya, berarti ya kamu postingnya juga ke akun buku besar sales of merchandise dan seterusnya. Nanti kalau kamu udah posting jurnal penyesuaian dan penutup, akun-akun ini yang udah ditutup itu 0 semua. Nanti yang muncul cuma ini red earning, ya, karena red earning yang menutup bukan yang ditutup. Akun ini pendapatan, akun ini akun beban, semuanya udah ditutup. Ini nanti semuanya 0. Semuanya 0 karena memang tujuan kita membuat jurnal penutup, menutup akun menjadi 0 ya. Ini. Jadi yang tinggal red earning nantinya segini. Oke. Penyusunan selanjutnya ya, yang terakhir dari prosedur ini sebenarnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Ini ya. Ini kita ambil dari saldo buku besar sesuai dengan namanya. Neraca saldo setelah penutupan artinya atau post closing trial balance. Artinya neraca saldo yang kita buat setelah kita membuat jurnal penutup. Nah, kita ambil saldo-saldo ini dari buku besar, misalnya cash in bank, ambilnya dari buku besar. Cash in bank. Setelah kita menyusun jurnal penyesuaian dan setelah kita posting jurnal penyesuaian dan penutup, baru buat ini. Ya, ini sebenarnya kalian nggak perlu tulis ya kalau kayak gini 0. Ini nggak perlu kalian tulis. Ya, ini nggak perlu kalian tulis karena memang nggak ada saldonya. Ya, jadi tulis ini, ambil angkanya dari mana tadi? Dari saldo-saldo buku besar setelah memposting jurnal penyesuaian dan penutup. Ya, nggak terkecuali ini juga red earning juga tadi munculnya di jurnal penutup ya, ada penambahannya. Nah, jadi jumlahnya seperti ini. Jadi 744. Nah, ini samakan jumlahnya udah sama.
Nah, selesai sebenarnya prosesnya, tinggal arus kas aja. Jadi ulang lagi, ini semua kita ambil dari saldo-saldo buku besar. Setelah kamu menyusun ini, kamu boleh cross check. Kalian boleh cross check dengan yang ada di balance sheet ya. Ini boleh samakan ya, angka-angkanya sama kecuali totalnya beda ya. Angka ini, angka per itemnya ini semuanya sama ya, tapi sumbernya berbeda. Kalau ini kita ambil dari neraca lajur atau worksheet, sedangkan ini kita ambil dari saldo-saldo buku besar. Cukup sampai situ. Kemudian sekarang kita masuk ke yang terakhir nih, laporan arus kas. Diperhatikan baik-baik. Untuk laporan arus kas, yang kita butuhkan cuma jurnal khusus, ada 2, yaitu jurnal penerimaan kas. Untuk yang sekarang ini hanya jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Ini kita ambil dari jurnal penerimaan kas. Cash flow from account receivable, artinya ini cash yang kita ambil, kas yang kita ambil dari penerimaan kas. Kamu tinggal cocokkan nanti ya. Kemudian ini semua dari jurnal pengeluaran kas, kolom pengeluarannya ya, penggunaan kasnya itu untuk apa saja ya. Ini taruh di sini. Ini untuk pengeluaran kas yang dari usaha, makanya dikatakan cash flow from operating expense. Kemudian ada yang kedua, cash flow from investing. Ini khusus kalau yang berkaitan dengan aktif tetap, tapi kebetulan kita tidak ada menjual aktif tetap, jadi ini nggak diisi ya. Lanjut yang berikutnya, jadi yang ketiga adalah cash flow financing activities from financing activities. Jadi ini yang berasal dari aktivitas keuangan ya. Di sini ada kita membayar denda 80. Ini di luar usaha ya, makanya penempatannya bukan di atas. Kita membayar denda, kemudian kita membayar juga pajak, hutang pajak segini. Nah, ini kita taruh di sini. Ya, total financial activities selisihnya lebih besar yang atas. Jadi sini 510 ya. Kita belum betulin. Ya, ini. Ya, nanti di ini kayaknya masih ada kesalahan tadi, belum sempat diperbaiki. Jadi ini ya, kalau di sini posisinya mengurangi, harusnya ditambah ini. Ya, ini ditambah ya, yang kita pakai plus. Tergantung dari kondisinya sih nanti. Ini kamu tambahkan, kemudian ini diperoleh angka ini, kemudian lihat yang ini cash and petty cash 31 Desember. Bukan 31 Desember, 1 Desember ya. 1 Desember ini maksudnya saldo awal ini cash in bank dan petty cash. Boleh diambil dari buku besar nih, boleh juga dari neraca saldo waktu yang ada di neraca lajur ya. Dari buku besar boleh seperti ini, dipindahkan ke sini ya. Selanjutnya dikurangkan dari atas 203 kurangi sekian, ini nggak pas angkanya ya, nanti perbaiki lagi ya. Ini ya, ditambahkan dengan ini ya, dikurangi, maksudnya dikurangi dengan ini, peroleh angka yang harus sama dengan ini ya. Ini cross checknya begini, lihat saldo akhir dari buku besar cash in bank, kemudian ditambah dengan petty cash harus sama dengan ini. Angka ini harus sama dengan ini. Kalau nggak sama berarti kemungkinan masih ada kesalahan. Jadi diperhatikan lagi. Pengurangan penambahan ini kebetulan masih salah nih ya, nanti perbaiki ya. Oke, sekian untuk penyusunan, mulai dari kita menyusun jurnal penyesuaian, kemudian tadi worksheet atau neraca lajur, sampai dengan penyusunan laporan keuangan, terakhir laporan arus kas atau cash flow. Oke, selamat menempuh ujian, semoga sukses. Oke.